Selamat malam dan selamat bergabung buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah berkenan untuk nangkring di sini buat dengerin saya ngoceh sambil membacakan sebuah cerita yang kali ini kita dapat dari salah satu narasumber yang saya temukan di Twitter. Sebenarnya pengirim cerita ini tidak memberikan judul mengenai kisahnya yang diceritakan, tapi menurut saya judul yang paling cocok untuk kisah ini adalah Catatan Kecil Kehadiran Mereka. Kenalin, namaku Nadia. Aku tinggal di kota Malang yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sebagian dari cerita ini mungkin akan didominasi dengan masa kecilku yang sangat kental dengan hal gaib. Indigo? Bukan. Aku sendiri tidak bisa menilai mengenai ini. Mungkin lebih bisa dikatakan kalau aku termasuk orang yang peka atau sensitif. Semua kejadian yang ingin kuceritakan ini bermula ketika Mbah Kungku meninggal. Yang kumaksud adalah Mbah Kung dari almarhumah mamaku. Mbah Kung. Beliau meninggal kurang lebih di tahun 2010. Entahlah, aku sedikit lupa. Tapi aku selalu mengingat dengan jelas tanggal dan bulan meninggalnya Mbah Kung, karena itu juga mirip dengan tanggal lahirku. Aku lahir pada tanggal 1 bulan 7, sedangkan Mbah Kung di tanggal 1 bulan 1 dan meninggal di tanggal 7 bulan 7. Entah apa ada yang aneh dengan ini, mungkin kita akan tahu nanti. Mbah Kungku ini sebenarnya orang yang sangat sabar dan sayang dengan anak dan cucunya. Tapi semua itu akan berubah pada saat Mbah Ti ada di dekatnya. Seketika Mbah Kung akan semakin tegas dan keras dengan cucu-cucunya. Sejak kecil hingga berumur 5 tahun, aku tinggal di rumah Mbah Kung. Beliau termasuk salah satu tokoh yang dikenal banyak orang. Yang aku tahu, orang-orang sekitar menganggap Mbah Kung sebagai tukang nyembuhin orang. Aku kurang mengerti secara jelas karena saat itu aku masih kecil. Namun yang aku ingat, di hari-hari tertentu, Mbah Kung kedatangan banyak tamu dari segala kalangan yang minta tombo atau biasa disebut kesembuhan. Saat kecil dulu, aku termasuk anak yang usil. Aku sering mengintip saat Mbah Kung kedatangan tamu. Di sana, aku melihat Mbah Kung selalu duduk bersimpuh dan bersuara dengan suara yang tidak aku kenal. Mbah Kung bersuara seperti seorang nenek-nenek tua, dengan tubuhnya yang membungkuk sangat rendah. Di sebelahnya ada Mbah Ti yang menjaga dan mempersiapkan kebutuhan Mbah Kung saat itu. Selain itu, aku juga sering melihat mereka membeli dupa dan kembang yang saat itu aku sama sekali tidak mengerti kegunaannya. Bahkan sesekali aku pernah iseng menyalakan dupa itu karena kukira dupa itu adalah kembang api. Saat mulai beranjak besar, aku tidak lagi tinggal serumah dengan Mbah Kung. Namun, sesekali aku tetap sering bermain ke sana. Menurut saudara-saudaraku, aku adalah cucu kesayangan Mbah Kung, dan anak kesayangannya kebetulan juga adalah mamaku. Saat aku duduk di bangku sekolah dasar, aku sering mengingat tentang teman masa kecilku dulu. Aku sangat dekat dengannya. Namun, saat bermain dengannya, aku hampir tidak pernah bersama dengan teman yang lain. Dia hanya menghampiriku saat aku sedang sendirian. Aku juga sering menceritakan ini ke Mbah Kung. Tapi dia hanya tersenyum saat mendengar ceritaku. Setelah cukup besar, aku mulai tahu dari warga bahwa beliau ternyata dikenal sebagai keturunan Kiai Sakti yang disegani di daerahnya. Makanya, orang-orang kampung dulu sering berobat ke Mbah. Aku sangat ingat kisah saat seorang ibu membawa anaknya dengan panik. Dan ternyata anak itu menjadi sakit karena dipukul oleh genderuwo. Mbah Kung berusaha semampunya untuk menolong, namun karena terlambat ditangani, akhirnya anak itu meninggal. Hal inilah yang sedikit membuka mataku mengenai bahayanya makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kami. Beliau juga pernah menolong dokter yang diganggu orang. Di situ pun awalnya aku heran. Bahkan seorang dokter yang seharusnya mengobati orang lain malah datang ke Mbah Kung yang notabene pendidikannya tidak setinggi mereka untuk meminta bantuan. Ternyata memang ada faktor lain yang tidak bisa ditangani secara medis dan hanya dapat dibantu oleh orang-orang seperti Mbah Kung ini. Oh iya, satu lagi yang aku suka. Saat aku mau ujian, Mbah Kung pasti sering memberikan minuman yang telah dibacakan doa-doa. Entah fungsinya untuk apa, tapi setelahnya aku selalu bisa menyelesaikan ujianku dengan lancar. Rumah Ketintang. Saat memasuki kelas 4 sekolah dasar, Papa pindah kerja ke kota Surabaya. Saat itu juga kami ikut pindah ke sana dan saat itu aku sudah memiliki seorang adik laki-laki. Aku pindah di daerah Ketintang pada tahun 2000-an.
Rumahnya cukup tua, namun rumah ini sangat luas. Rumah ini hanya memiliki satu lantai, namun ada 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan sebuah garasi yang cukup besar. Ada juga taman kecil di dalam dan di luar rumah. Yang di dalam rumah seperti bekas kolam ikan menurutku. Langit-langitnya cukup tinggi dan los tanpa penutup, hanya menggunakan ram-raman. Bagusnya, kalau malam, kami masih bisa melihat langit dari celah-celah yang ada. Tapi kalau hujan, rumah kami bisa langsung menjadi air terjun. Di dekat taman ada ruang tamu dan ruang keluarga. Selain itu, di dekat dapur ada sebuah sumur yang baunya sangat mengganggu pada saat itu. Ojo pak, ojo tinggal ning kene. Hawane singup. Jangan pak, jangan tinggal di sini. Hawanya tidak enak. Aku mendengar perbincangan ibu yang tidak setuju untuk tinggal di rumah ini. Namun bapak merasa keadaan sudah mendesak dan kita harus segera pindah. Jadi mau tidak mau pendapat ibu harus mengalah saat itu. Walaupun begitu, Mbah Kung juga sudah memantau rumah ini dan memasang sesuatu yang ia sebut dengan pagar untuk melindungi rumah ini. Saat tinggal di rumah ini, aku sering mendengar suara burung hantu dari atas. Pernah saat adikku bermain di atap bersama teman-temannya, ternyata mereka menemukan burung-burung itu membuat sarang di atas rumahku. Dan katanya, ternyata mereka dan tetangga lain mengenal rumahku ini sebagai rumah yang angker. Keangkeran rumah ini dipertegas dengan pengakuan dari anak pemilik rumah. Rumah ini adalah rumah warisan. Tapi anak-anak pemilik rumah tidak ada yang mau menempati tempat ini. Walaupun mereka bercerita seperti itu, kami yang tinggal di rumah ini tidak pernah mendapat gangguan yang berarti. Bahkan hingga adikku yang kedua lahir. Adik pertamaku biasa dipanggil Pindi, dan adik keduaku biasa dipanggil Saka. Saat Saka lahir, aku sudah kelas 6 sekolah dasar. Dengan kelahirannya, keluarga ini bertambah besar, dan mama terlihat semakin sibuk. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari pembantu. Mbak Idah. Pembantu kami bernama Zubaidah yang berasal dari daerah Dampit, Kabupaten Malang. Mbak Idah ini menempati kamar belakang yang memang lama tidak digunakan. Tidak ada yang aneh selama mereka awal-awal bekerja. Namun sejak kedatangannya, kami mulai menyadari hal-hal aneh yang ada di rumah ini ketika kami sudah memiliki tenaga pembantu untuk benar-benar bersih-bersih seluruh bagian rumah yang selama ini kami hiraukan. Kami akhirnya mengetahui mengenai kamar mandi belakang yang ternyata menjadi sarang kelabang. Hal itu baru diketahui saat Mbah Idah membersihkannya. Ukuran kelabang di sana termasuk sangat besar. Malah kata ibu kalau banyak hewan seperti itu, biasanya tempat itu ada penunggunya. Selain itu, dengan adanya Mbak Idah, kami mencoba untuk menguras sumur di dekat dapur. Sayangnya, walaupun sudah beberapa kali dikuras, sumur itu tetap mengeluarkan bau yang mengganggu. Ada lagi hal aneh di garasi. Lampu di garasi hampir tidak pernah awet. Setiap kami memasang lampu, pasti lampu itu selalu mati. Kami mencoba memeriksa kelistrikan dan bolak-balik mengganti lampu, tapi tidak pernah ditemukan permasalahannya. Akhirnya, kami memutuskan untuk tidak menggunakan lampu sama sekali di garasi itu. Suatu ketika, seorang teman bapak yang bisa melihat hal gaib mampir ke rumah. Tiba-tiba ia berkata, di beberapa tempat di rumah kami, ada yang menempati. Yang cukup jelas, ada di sumur itu. Tapi teman bapak tidak bilang mengenai wujudnya. Ia hanya menyuruh memasukkan ikan di sumur itu, dan akhirnya kami mengikuti sarannya. Entah apa alasannya, Mbak Idah tidak pernah mau bila ditinggal sendirian di rumah. Dia juga tidak pernah mau menggunakan kamar mandi belakang, alasannya karena takut. Tapi dia tidak pernah mau menjelaskan, ia takut karena apa. Sampai akhirnya, suatu saat Mbak Idah minta pulang dengan alasan kangen anaknya yang ada di desa. Kami berusaha mengerti keinginannya dan mengantarkannya kembali ke desanya di Kabupaten Malang. Zaman itu, daerah rumah Mbak Idah masih sepi. Hanya hutan-hutan dan sawah-sawah yang terlihat sepanjang perjalanan. Jarak dari satu rumah ke rumah lain pun masih saling berjauhan. Akhirnya, kami sampai di rumah Mbak Idah sekitar jam 7 malam. Sehingga kami memutuskan untuk tidak lama berada di sana dan segera kembali ke kota Malang. Karena sudah malam,
Aku yang saat itu masih kecil tertidur sepanjang perjalanan pulang. Namun samar-samar aku mendengar pembicaraan antara bapak dan ibu di perjalanan itu. "Pah, itu ada orang, perempuan. Kok larinya kencang? Hampir nyamain mobil kita, Pah," tanya ibu yang melihat sesuatu dari spion yang ada di sisinya. Namun bapak hanya diam dan fokus menyetir. "Pah, tambah banter, Pah, tambah cepet." "Kok tambah cepet itu Pak larinya? Hati-hati Pak." "Wes mah, ojo dilihat, doa wae, jangan dilihat. Berdoa saja." "Pah, itu uangnya, orangnya. Persis di sebelah kaca papa." "Sudah mah, sudah, diemin aja." Mbaknya senyum, Pak. Cantik itu. Saat itu ibu melihat seorang wanita berkerudung putih dan berbaju putih tersenyum menyeringai di kaca sebelah bapak. "Wes, biarin." Bapak berusaha tidak merespon kemunculan orang itu. Setelah itu, wanita itu terlihat berlari lebih cepat masuk ke dalam sebuah rumah besar sebelum akhirnya menghilang. "Kok hilangnya cepat banget, Pak?" tanya ibu heran. "Wes mah, sudah. Nanti tak kasih tahu," balas bapak. Sesampainya di kota, saat keadaan sudah mulai ramai, bapak baru mulai bercerita kepada ibu. "Mah, yang tadi itu kuntilanak. Papa udah lihat di spion. Orangnya jelek, wajahnya hancur sampai berdarah-darah," cerita bapak. "Itu tadi nggak ada rumah, Mah. Tadi makhluk itu berlari ke arah pohon-pohon. Dia masuk ke situ, lalu hilang." Seketika wajah ibu berubah menjadi pucat dan berkali-kali membaca istighfar. Setelah itu kami memutuskan untuk mampir ke rumah Mbah Kung dulu sebelum akhirnya kembali ke Surabaya. Mbak Idah akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat kami dengan alasan tidak bisa jauh dari anak. Padahal kami sudah cocok dan mengizinkannya mengajak anaknya ke rumah kami. Tapi Mbak Idah tetap gak mau. Entah apa alasan yang sebenarnya ia sembunyikan. Setelah Mbak Idah, ada pembantu lagi yang bekerja di keluargaku, seorang janda. Ia tinggal di rumah kami dengan membawa seorang anaknya juga. Aku memanggilnya Mbak Rom. Berbeda dengan Mbak Idah, Mbak Rom ini jauh lebih pemberani. Ia menempati kamar belakang, di bawah tangga jemuran, di samping kamar mandi. Pernah aku menanyakan pada Mbak Rom apa dia tidak takut dengan tempat itu. "Sudah biasa, yang penting dia tidak mengganggu, saya juga tidak mengganggu." Itu jawaban Mbak Rom dengan santai. Sesekali aku penasaran dan bertanya kembali apakah benar ia tidak pernah diganggu sampai akhirnya Mbak Rom pun bercerita. "Kadang ada yang aneh, kadang ada orang merokok, ada yang turun dari tangga pas rumah lagi kosong, ada juga yang lempar-lempar batu. Tapi saya berusaha biasa saja." Itu jawaban dari Mbak Rom. Dia sungguh berani dan hampir tidak pernah mengeluh. Sayangnya, Mbak Rom tidak lama tinggal bersama kami. Mbak Rom ketahuan sering mencuri baju-baju adikku, mungkin karena anaknya sama-sama laki-laki. Saat sudah ketahuan, kami terpaksa memberhentikan dia. Padahal sebenarnya tidak jarang kami juga sering memberikan baju dan mainan juga untuk anaknya. Singkat cerita, kami sudah berganti pembantu sampai dengan 4 kali. Selain Mbak Ida dan Mbak Rom, 2 pembantu lainnya masih muda. Tapi mereka menghilang sendiri dan tidak kembali ke rumah tanpa mau menceritakan sama sekali apa alasan kepergian mereka. Untungnya saat itu adikku Saka sudah cukup besar dan bisa disambi. Maksudnya bisa diurus sambil mengerjakan yang lain. Jadi kami memutuskan untuk tidak sewa pembantu lagi dan aku yang lebih banyak membantu mama untuk beres-beres. Sayangnya setelah itu sebuah permasalahan menimpa keluarga kami. Tepatnya saat aku menginjak kelas 1 SMP. Saat itu karir papa melejit di umurnya yang cukup muda. Sayangnya bukan hal baik saja yang datang pada saat itu, tetapi sebuah musibah yang sama sekali tidak pernah kusangka. Dengan karirnya yang sukses, banyak wanita yang tertarik dengan papa dan akhirnya entah kenapa papa bisa kepincut dengan seorang perempuan yang entah dari mana asalnya.
Pelet. Di umurku yang masih belum mengerti dengan permasalahan keluarga, aku menyaksikan tak jarang papa dan mama bertengkar dengan masalah yang tidak aku ketahui. Sampai aku mendengar kabar mengenai papa yang dekat dengan seorang perempuan. Itu adalah salah satu ujian terbesar untuk keluarga kami. Saat itu Pindi menginjak kelas 1 SD dan Saka masih berumur 1 tahun. Keadaan di rumah mulai tidak nyaman. Apalagi papa sempat tidak pernah pulang selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Papa yang selama ini aku kenal dengan sosok panutan, kini berubah drastis dan tega meninggalkan kami dan Saka yang masih berumur 1 tahun. Hampir tiap hari aku melihat mama menangis. Namun setiap aku mendekat, mama selalu berusaha terlihat tegar di depan anak-anaknya. "Ma, papa kok nggak pulang-pulang?" Seringkali aku menanyakan keberadaan papa ke mama. "Papa lagi kerja, Nadia." Hanya itu jawaban dari mama. Namun aku baru sadar bahwa setiap pertanyaanku saat itu pasti semakin menambah luka di hati mama. Ketika sudah tidak mampu menahan permasalahan ini, akhirnya mama menghubungi keluarga papa dan menceritakan semua masalah ini. Hal ini membuat mereka kaget hingga akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah kami. Saat itu, mama sangat sulit untuk bercerita, seolah semua bebannya sudah menumpuk begitu besar, hingga saat itu mama hanya bisa menangis. Melihat mama menangis, ketika juga kami anak-anaknya juga ikut menangis. Sebenarnya, Pak De dan Bude sempat bilang, kalau memang mau cerai, mereka tidak akan menghalangi, karena memang sudah lebih dari 3 bulan kami tidak diberi nafkah lahir maupun batin. Namun, mereka akan tetap berusaha untuk membantu masalah ini. Saat itu, yang banyak membantu adalah almarhum Pak De Hardi. Beliau benar-benar orang yang sangat baik. Mohon doanya untuk beliau. Banyak hal yang terjadi, dan selama itu, Pak De lah yang membantu kami baik secara finansial hingga kebutuhan kami. Dan ternyata mereka juga membantu untuk mencari keberadaan papa dengan bantuan seorang kiai. Berdasarkan petunjuk dari kiai itu, akhirnya keluarga papa berhasil menemukan keberadaan perempuan itu di daerah sepanjang Sidoarjo. Di sanalah rumah Lina, perempuan yang membuat papa tega meninggalkan keluarganya. Menurut kiai yang membantu kami, perempuan bernama Lina itu menggunakan baju papa untuk menarik perhatian papa dengan menggunakan ilmu pelet. Ibunya Lina sendirilah yang melakukan ritual itu seolah memang sudah berniat jahat sejak awal. Saat itu keluarga papa datang ke rumah Lina dengan bantuan perangkat desa sekitar yang memang sudah curiga dan mendengarkan cerita dari keluarga papa. Saat itu keluarga papa datang ke rumah seorang yang bernama Lina itu dengan bantuan perangkat desa sekitar yang memang sudah curiga dan mendengarkan cerita dari keluarga papa. Mereka menggeledah rumah itu dan akhirnya mereka menemukan barang-barang papa di rumah perempuan itu. Dengan bantuan dari kiai dan beberapa orang yang memang mengerti tentang pelet, akhirnya papa pun kembali ke rumah dengan sendirinya. Apakah masalah selesai? Tidak. Masalah baru mulai bermunculan. Entah ada hubungan dengan perempuan bernama Lina itu atau tidak, akhirnya papa mendapat masalah dengan bosnya yang mengakibatkan papa dipindah kerjakan ke kota Makassar, dan kami berempat terpaksa tetap tinggal di Surabaya. Setelah ditinggal oleh papa, rumah yang kami tinggali terasa berbeda. Rumah yang sebelumnya nyaman, entah mengapa kini terasa menakutkan. Hampir semua anggota keluarga merasakan kejadian-kejadian yang mengerikan. Aku akan menceritakan semua kejadian itu, semua kisah yang kami alami tanpa ada bapaknya di rumah itu. Tapi cerita itu akan kuceritakan nanti, di catatan kecil kehadiran mereka berikutnya.